Assalamualaikum. Halo semua, bertemu lagi belajar bersama dengan di sini. Insya Allah hari ini kita akan belajar tematik tentang pengamalan Pancasila dalam hidup rukun. Nah, ini dia lambangnya. Di tengahnya ada gambar yang melambangkan dari sila-sila pada Pancasila. Ini kita review dulu ya sebelum kita pengamalannya. Ada yang tahu lambang yang mana yang pertama untuk sila pada Pancasila? Udah tahu dong. Tapi ini kita ingatkan kembali. Yang pertama pada Pancasila yaitu adalah bintang. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat gambar pala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, setelah ini ada yang pernah ingat tentang gambar yang ini? Ya, di sini di sini dijelaskan bahwa ada lambang-lambang dan sila bulir-bulir Pancasila. Dari semua itu ketika sudah diamalkan maka akan hidup rukun dan dalam bermasyarakat. Bagaimana cara pengamalannya? Ini dia. Lantas, bagaimana pengamalan Pancasila dalam hidup rukun di rumah, tempat bermain, dan sekolah? Yuk kita bahas satu-satu pengamalan Pancasila dalam hidup rukun di rumah. Yang pertama yaitu pengamalan Pancasila yang pertama yaitu membaca doa bersama sebelum makan. Bukan hanya berdoa bersama sebelum belajar, tapi kita juga harus menghargai salah satu keluarga kita yang sedang beribadah. Bukan salah satu ya, tapi semuanya. Jangan sampai ketika ada azan maghrib misalnya nih ya, kan ketika maghrib tuh biasanya semuanya kumpul tuh, ada ayah, ibu, kakak. Ketika kakaknya sudah ambil air wudhu, kita malah sibuk ambil remote untuk nonton televisi, atau sibuk dengan handphone, atau sibuk bermain game. Nah, sebagai pengamalan Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan, ketika di rumah, ketika azan maghrib berkumandang nih untuk akhwat khususnya, silakan sholat beribadah bersama, sholat bersama berjamaah dengan keluarga yang di rumah, baik sama ibu atau ketika ada kakak perempuan berjamaah dengan mereka. Untuk Ikhwan, silakan bersama ayahnya untuk berangkat ke masjid melakukan sholat bersama. Yang kedua yaitu adalah membantu adik yang sedang belajar adab kita terhadap adik kita. Jangan mengganggu adik yang sedang belajar, tapi kita harus membantunya. Atau ketika ada ibu kita, adab kita lebih baik. Yang ketiga adalah membersihkan rumah bersama-sama, yaitu sebagai bentuk persatuan. Kita harus bersama-sama dalam menjaga kebersihan di rumah, dalam merapikan yang ada di rumah. Yang keempat adalah menghargai pendapat keluarga. Ketika kita mau bermain atau liburan bersama, kita harus menghargai itu keluarga kita mau kemana. Jangan sampai kita pengennya ke wisata air, tempat janggelan, tempat renang janggelan. Sedangkan kita mau mengajak kakek dan nenek kita yang tidak bisa renang, berarti jangan ke sana, karena kasihan keluarga nenek kita sama kakek kita tidak bisa menikmatinya. Tapi kita ajak kemana ya? Oh, ada kebun raya Bogor, kita bisa main bola di sana. Nenek bisa menikmati suasana pepohonan yang rindang. Nah, didiskusikanlah di situ dengan keluarga. Kira-kira yang mana ya yang cocok untuk semuanya. Dan kita harus menerima tuh perbedaan pendapat yang ada di rumah. Yang kelima adalah
adil membagi waktu ketika bermain dan belajar. Jangan sibuk bermain saja tapi tidak belajar di rumah. Belajarnya udah cukup di sekolah aja, di rumahnya nggak mau belajar. Bukan, tapi kita harus belajar juga di rumah. Jangan sampai kita sibuk main dengan teman tapi tidak mau belajar. Terus yang kedua adalah pengamalan sila di tempat bermain. Apa sila yang pertama? Yaitu ingat waktu bermain ketika ingat waktu belajar, ingat waktu ibadah. Ingat waktu ibadah ketika bermain. Ketika azan berkumandang nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman-teman jangan malah melanjutkan main, tapi beribadah dulu. Di stop mainnya, ambil wudhu, terus langsung sholat. Sholatnya ketika memang dekat dengan masjid, sholatnya berjamaah di masjid. Atau ketika memang jauh dari masjid, silakan wudhu di rumah langsung sholat. Jangan melanjutkan main. Misalnya, layangannya putus, ngejar layangan dulu baru sholat. Bukan seperti itu, tapi beribadah dulu baru melanjutkan main. Yang kedua adalah membantu teman yang mengalami kesulitan ketika bermain. Bukan mentertawakan, bukan menjauhi ketika teman mengalami kesulitan, tapi membantu temannya ketika bermain. Yang ketiga adalah mau menerima kekurangan teman. Mungkin temannya nggak semuanya yang memiliki mainan yang sama seperti kita, atau bahkan tidak memiliki mainan yang kita punya gitu. Bukannya kita tidak mau berteman dengan dia, tapi kita harus merangkulnya, harus berteman. Atau ketika kita punya teman yang maaf gitu, misalnya kakinya tidak sempurna, nah kita jangan menjauhinya, tapi justru mendekatkannya atau menerima kekurangannya. Yang keempat adalah berdiskusi sebelum bermain. Momen apa nih hari ini, biar semuanya sama-sama senang. Yang kelima adalah berbagi dengan teman ketika bermain. Nah, seperti sila yang ketiga, yang mau menerima kekurangan temannya, dan ketika kita punya mainan yang berlebih, kita mau nih meminjamkan temannya, atau kalau lebih baik lagi, kita membagi teman kita salah satu mainan yang kita punya, supaya temannya juga sama-sama bisa bermain dengan kita, bukan hanya melihati kita bermain. Yang ketiga adalah pengamalan Pancasila di sekolah. Sila yang pertama apa? Yaitu berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Contohnya, misalnya setiap pagi nih kita baris di depan kelas, kita belajar kita belajar berdoa bersama dan berdoa sebelum belajar atau berdoa sesudah belajar. Dan juga bukan hanya itu, ketika ada teman yang sedang sholat duha, jangan mengganggu, tapi kita harus mengikuti mereka gitu. Ketika waktu sholat duha, kita sholat duha bersama. Ketika waktunya sholat zuhur bersama, kita ikutan sholat zuhur bersama. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang santun. Apa? Yaitu bahasa yang baik kepada guru maupun pada teman. Bukan hanya itu juga ketika kita berbahasa yang santun ketika di sekolah, tapi juga sama yang ada di sekolah, misalnya sama Pak Satpam, sama yang bersih-bersih di sekolah, atau sama ustazah yang ada di TU atau orang-orang yang ada di TU. Yang ketiga adalah bermain dengan teman walau berbeda suku. Kita berbeda daerah nih, ada yang dari kota Bogor bagian barat, bagian timur, atau bagian selatan. Kita nggak boleh tuh membedakan, saya mau sama teman saya yang satu desa aja, nggak mau dengan teman yang desa lain. Tidak seperti itu, tapi bermain dengan semuanya, tidak membeda-bedakan. Yang keempat adalah bermusyawarah menentukan ketua kelas, atau bermusyawarah ketika kita sedang belajar berdiskusi. Saya aja yang pintar nih yang menentukan ini, yang ini aja. Tidak seperti itu, tapi semuanya harus berbicara dan berdiskusi, bermusyawarah menentukan apapun. Yang kelima adalah melaksanakan hak dan kewajiban. Sebagai yang adil adalah melakukan itu. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran yang baik. Dan kewajiban kita adalah mengikutinya, kegiatan-kegiatan pembelajaran itu semua, menggunakan hak-hak kita semua itu. Jangan sampai
kita bisanya hanya matematika, tidak bisa olahraga. Kita hanya maunya belajar matematika saja. Pas ketika ada olahraga kita lupa bahwa kita sengaja nih tidak membawa baju olahraga supaya tidak ikutan olahraga. Nah, tidak seperti itu, tapi kita harus mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Oh, ada kegiatan renang, kita harus ikutan renang. Oh, ada kegiatan camping, kita harus ikutan camping. Karena itu hak kalian dan itu adalah kewajiban kalian juga. Nah, itu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah belajar bersama dengan baik. Semoga kita semua bisa mengamalkan Pancasila dengan baik. Sebagai warga negara yang baik, kita bisa mengamalkannya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kita tutup kegiatan belajar kita dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.